Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kebenaranku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menatap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terandung pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saudara di rumah percaya bahwa api Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Glory. Api kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya api kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggikan kita, bersiap maju dan jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Engkau Allah segala raja Tuhan. Engkau Yesus segala raja. Engkau Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Amin. Memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggikannya, bersiap maju dan jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua.
bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api Pentakosta menyala, 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 api Pentakosta, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja Yesus. Amin Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Roh-Mu itu ada di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu itu ada, Roh-Mu itu hidup Tuhan, dan kami imani itu di dalam kehidupan kami. Kami imani itu Tuhan, di setiap hidup kami, di setiap kondisi kami yang saat ini sedang terjadi Bapak. Kami percaya bahwa Roh-Mu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu itu tetap ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir jalanku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Haleluya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan. Kami buka hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah, mari kita sembah Dia. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka kehidupan kami Bapa. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih seluruh kehidupan kami Bapa. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Bapa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau menjamah setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan nama Tuhan, kita agungkan nama Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau, Yesus Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan, kami bersorai bagi Engkau Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tuhan, pulihkan negeri kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami Tuhan. Jamah kami, jamah Tuhan. Engkau jamah hidup kami, Engkau jamah setiap keluarga kami, Engkau jamah setiap langkah hidup kami Tuhan. Jamah Yesus, jamah Tuhan, jamah bangsa kami Tuhan. Pulihkan kota kami Bapa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Nama kami Tuhan, jamah, jamah Yesus. Haleluya Tuhan, jamah Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau sembuhkan negeri kami Tuhan, Engkau sembuhkan kota kami, Engkau jamah bangsa kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah, pulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Jamah bangsa kami Tuhan, jamah negeri kami Tuhan, jamah keluarga kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan.
Engkau jamah Tuhan, jamah Yesus. Pulihkan kota kami Tuhan, sembuhkan bangsa kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau jamah kota kami Tuhan, jamah bangsa kami Tuhan, jamah setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu bagi kami Tuhan, anugerah-Mu bagi bangsa kami, anugerah-Mu bagi kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus telah memulihkan bangsa kami, Roh Kudus telah memulihkan kota kami Tuhan, Roh Kudus telah memulihkan kehidupan kami Tuhan, Roh Kudus telah memulihkan keluarga kami Tuhan, Roh Kudus menyembuhkan kami Tuhan, Roh Kudus membangkitkan kami Tuhan, Roh Kudus menyembuhkan kota kami Bapa, bangsa kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Roh Kudus pulihkan Tuhan, pulihkan kehidupan kami Tuhan, pulihkan kembali bangsa kami. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan, beri api kemuliaan-Mu Tuhan, beri hujan kesembuhan-Mu, beri api kemuliaan-Mu. Kau berikan hujan kesembuhan untuk negeri kami Tuhan, untuk bangsa kami, untuk umat-Mu Tuhan Yesus. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri urapan-Mu. Sekali lagi katakan, beri api, beri hujan kesembuhan Tuhan, seperti yang Kau janjikan. Kau janjikan. Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Sekali lagi katakan, beri api, beri api. Api memulihkan bangsa kami, hujan menyembuhkan bangsa kami. Kau janjikan. Roh Kudus, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Haleluya. Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Beri api, beri api, beri hujan kesembuhan. Amin. Kau janjikan. Roh Kudus, beri kuasa
urapanmu. Sekarang lagi katakan, beri api. api, beri hujan, Hujan kesembuhan Tuhan. setia Kau janjikan berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan. Sarindo saudara yang ada di rumah, naikkan pujian ini. Beri api, beri hujan, naikkan pujian ini. setia Kau janjikan berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanku sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Oh, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah yang maha baik, yang selalu menolong dan menjaga kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Kau buka hati pikiran kami. Kau berikan Tuhan firman kepada kami sebagai pegangan hidup kami, sebagai kekuatan baru dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus dengan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Roh Kudus, Kau bekerja dalam penyampaian firman ini, sehingga kuasa dari Allah yang dari tempat yang maha tinggi turun atas kami semua dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, ini kita masih terus bisa bersama-sama meskipun dalam kondisi online. Tetapi atas perkenanan Tuhan, mari terus kita berdoa bahwa kita ada rencana untuk melakukan ibadah nanti di minggu depan, ya. Tidak ibadah online lagi, tetapi kita akan melakukan onsite. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu seperti yang sudah dibahas dalam rapat pelayan Tuhan. Di minggu depan kita akan melakukan ibadah seperti biasa, ya, seperti sebelum masa pandemi. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Judulnya saya kasih judul Hidup dalam Rancangan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan, ya, yang saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kau berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu, kita sudah menjalani masa pandemi ini hampir 2 tahun. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini, semua karena rancangan Tuhan. Dan kita
dengan firman tadi harus memiliki kepercayaan, harus memiliki iman bahwa rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, naik turunnya kehidupan kita itu, ya percayalah Bapak Ibu bahwa itu semua dalam pengetahuan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dan naik turunnya seluruh kehidupan kita itu ya tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Tetapi banyak orang yang akhirnya terhilang dari rancangan Tuhan, ya, yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan itu ketika dia salah dalam bertindak. Maksudnya apa? Ketika dia jatuh, ya banyak orang itu salah bertindak dan lari daripada Tuhan. Akhirnya dia terhilang dari rancangan Tuhan. Padahal di balik musibah, di balik kejatuhan, ya, itu Tuhan selalu punya rencana yang baik. Tapi sebaliknya juga ada juga orang yang terhilang ketika dia naik kehidupannya, dia juga terhilang dari rancangan Tuhan. Kenapa? Karena dia salah dalam melakukan atau menjalani kehidupannya. Banyak orang juga ketika di atas justru dia akhirnya jatuh karena lari daripada rancangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sampai hari ini ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita yakini, harus kita imani bahwa kita dalam rancangan Tuhan dan tidak boleh lepas daripada penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk belajar mengenai rancangan Tuhan ini dari kehidupan Yusuf. Yusuf, ya, seorang tokoh yang luar biasa fenomenal. Yusuf ini seperti kita tahu dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, kemudian mau dibunuh, tetapi dalam diskusi saudara-saudaranya itu akhirnya mereka putuskan tidak ada gunanya untuk membunuh Yusuf. Kemudian mereka memutuskan untuk menjual Yusuf. Kebetulan pada saat itu ada seorang Mesir lewat. Akhirnya Yusuf dijuallah kepada Potifar. Nah, Potifar mempekerjakan Yusuf di rumahnya. Nah, kemudian singkat cerita ya, Potifar itu menjadi kepercayaan, Yusuf menjadi kepercayaannya Potifar. Dipercayakan untuk menguasai, mengelola harta kekayaan dan seluruh milik daripada Potifar. Nah, dalam perjalanannya Bapak Ibu, ya, Potifar itu akhirnya difitnah oleh istri, Yusuf itu akhirnya difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya masuk penjara. Ya, kalau kita lihat kehidupan Yusuf, ya, dijual oleh saudara-saudaranya, itu adalah kehidupan yang jatuh. Kemudian ternyata dibeli oleh Potifar bukan jadi budak, malah dipercaya untuk mengelola atau menguasai harta milik Potifar. Itu dia naik kehidupannya. Ya. Kemudian difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, jatuh lebih dalam lagi. Tetapi ketika dia di penjara menjadi orang kepercayaan kepala penjara, kehidupannya sedikit naik lagi. Ya. Kemudian di penjara lebih kurang 2 tahun. Kemudian sesuatu yang indah luar biasa terjadi, yang Firaun mengangkat dia menjadi pejabat di Mesir sebagai mampu bumi. Ya. Itu berkuasa sekali. Jadi dia lembah yang paling bawah tiba-tiba di Mesir naik menjadi seorang pejabat. Itu suatu hal yang tidak mungkin ya diperoleh oleh manusia. Itu semua karena karya Tuhan. Ini yang dimaksud dengan rancangan Tuhan kepada Yusuf. Nggak berhenti di situ, Yusuf ya benar-benar berkuasa atas Mesir, menjadi orang kepercayaan Firaun, mengelola ya seluruh pemerintahan Firaun pada saat itu. Luar biasa kalau kita lihat ini. Apa yang menjadi rahasia dari perjalanan hidup Yusuf ini? Mari kita lihat satu persatu. Ya, ketika Yusuf itu dibuang dan dijual oleh saudaranya, Yusuf itu tidak memberontak, tidak lari dan tidak melawan. Dia ikut aja.
Dan ketika dia masuk ke rumah Potifar, ya, itu kenapa yang tadinya direncanakan menjadi budak, tetapi akhirnya menjadi orang kepercayaan Potifar? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Mari kita baca di Kejadian 39 ayat 2 dan 5. Ini salah satu rahasianya. Kejadian 39 ayat 2 sampai 5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, ini ayat yang penting juga Bapak Ibu. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yusuf orang yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Jadi ketika Yusuf disertai oleh Tuhan, maka apapun yang dikerjakan Yusuf pada saat itu menjadi berhasil. Dan luar biasanya, Potifar melihat ini sesuatu hal yang positif. Walaupun mereka berbeda suku, berbeda kepercayaan dan agama. Ya, bukan agama lah, ya, kepercayaan. Potifar seorang Mesir, Yusuf seorang Ibrani. Tetapi Potifar melihat, Yusuf ini disertai oleh Tuhannya, sehingga Potifar memberikan kepercayaan lebih kepada Yusuf untuk mengelola hartanya. Dan apa yang terjadi? Ya, hartanya Potifar pun pada saat itu, baik yang di rumah maupun di ladang, itu diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa Yusuf betul-betul disertai oleh Tuhan ketika dia masuk penjara. Waktu masuk penjara, seharusnya inilah sesuatu keadaan yang terpuruk karena dia seorang Ibrani, kemudian difitnah oleh istri Potifar. Ini benar-benar pencemaran. Harusnya dia dihukum luar biasa di penjara, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Mari kita lihat di Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Yusuf itu gak melakukan apa-apa di penjara. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, kepala penjara itu bisa mengasihi dan menyayangi Yusuf, menjadi orang kesayangan kepala penjara itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, ada orang yang dibilang, si Anu itu mah berhasil karena kesayangan bosnya. Si B itu gak berhasil karena bosnya gak sayang sama dia. Kita harus percaya Bapak Ibu, soal disayangi gak disayangi oleh orang lain, terkadang itu bukan suatu kebetulan. Dan juga terkadang bukan karena tindak laku kita. Kita berlaku baik kepada orang lain belum tentu jadi kesayangan. Jadi bisa kita melihat bahwa kita disayangi atau tidak disayang oleh orang lain, itu karena kasih karunia Tuhan juga. Seperti yang terjadi pada Yusuf. Yusuf itu nggak ada hubungan apa-apa dengan kepala penjara, dan dia orang yang bersalah. Tetapi karena Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Tentu kita semua ingin menjadi seperti Yusuf. Bos kita, saudara-saudara kita, rekan kerja kita, rekan usaha kita, itu sayang sama kita. Ketika mereka sayang sama kita, tentu kita akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan berbagai kemudahan. Nah, Bapak Ibu, kisah Yusuf ini boleh kita tiru. Yusuf itu
ya benar-benar hanya menjalani hidupnya, tetapi dia betul-betul dekat kepada Tuhan dan menjadi kesayangan Tuhan, dan Tuhan terus menyertai hidupnya. Ya. Di Kejadian 45 ayat 8 kita bisa melihat di situ ya bahwa Yusuf itu ya betul-betul orang yang percaya akan rancangan Tuhan. Ya, di Kejadian 45 ayat 8 dikatakan di situ, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini dikatakan di Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika Yusuf sudah berhasil dan saudara-saudara datang dari tanah Kanaan kepada tanah Mesir, ya, dan saudara-saudaranya begitu takut sama Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Bukan karena kamu loh saya ada di sini, tetapi karena memang rancangan Tuhan kepada saya untuk menjadi bapa ya bagi Firaun dan menjadi tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf itu percaya perjalanan hidup dia naik turunnya itu ada dalam rancangan Tuhan. Dengan begitu kita melihat bagaimana positive thinkingnya Yusuf. Bagaimana dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Dia begitu percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, naik turunnya itu semua adalah rancangan Tuhan. Dan dia tidak pernah lari dari jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan melihat bahwa ini anaknya, si Yusuf ini ya begitu setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus menyertai Yusuf. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sudah seharusnya lah kita seperti itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya dan tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Jadi dalam hidup dalam rancangan Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Apa yang harus lakukan dalam hidup dalam rancangan Tuhan? Ya. Di Yeremia 29 ayat 11 tadi dinyatakan, ya, kita harus percaya bahwa Allah itu memiliki rancangan yang indah bagi setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang pertama kita harus pegang. Jangan sampai pernah berpikir bahwa Allah itu merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Katakanlah dalam masa pandemi ini, mungkin banyak orang berpikir, kok Allah merancangkan yang buruk ya di dalam kehidupan kita ini ya. Jangan sampai berpikir seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah percaya dan mengerti siapa Tuhan kita, sudah sepatutnya kita tidak mengatakan atau menyatakan bahwa Tuhan itu punya rencana buruk ya. Di balik semua kehidupan yang manusia itu selalu ya ada hal yang baik yang disiapkan oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita jalani hari lepas hari kita, selalu ada rancangan yang indah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam rancangan Tuhan? Yang pertama tentu kita percaya bahwa hidup kita adalah rancangan Tuhan. Seperti Yusuf katakan di Kejadian 45 ayat 8 tadi. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah Allah ya, yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini kepercayaan yang harus kita pegang Bapak Ibu. Ya, seperti kepercayaan Yusuf. Kita harus punya keyakinan bahwa setiap kehidupan kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Naik turunnya kehidupan kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada orang yang hidup naik terus gitu ya, tidak ada turun-turunnya? Ya mungkin saja ada. Atau ada orang yang hidup kebaliknya turun terus ya? Mungkin saja ada. Atau ada yang naik turun ya seperti gelombang laut. Itu juga ada. Artinya ya
bukan karena yang naik aja yang turun aja, yang naik turun itu yang dalam rancangan Tuhan, tetapi dalam setiap kehidupan manusia, ya, rancangan Tuhan itu sangat berperan. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa hidup kita itu dalam rancangan Tuhan, dan kita yakin percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua, kita harus selalu berusaha hidup dalam penyertaan Tuhan. Ini yang kita pelajari dari Yusuf, ya, seperti yang dikatakan di Kejadian 39 ayat 25 tadi dan Kejadian 39 21. Ya, Potifar melihat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan sehingga dipercayakan semua harta kekayaannya untuk dikelola Yusuf, dan terbukti apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pasti yakin dan percaya ketika kita disertai Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh kita pasti berhasil. Mau orang curangin kita, mau orang sikut kita, mau orang itu fitnah kita, pasti aja, ya, tetap Tuhan buat kita berhasil. Ini yang kita rindu-rindukan, ya, kita inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita harus dekat sama Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada pada kita. Siapapun yang mau jatuhkan kita, kalau Tuhan beserta kita, Tuhan membela kita, apapun yang kita lakukan akan berhasil. Ini rahasianya, ya. Yusuf dijatuhkan oleh istri Potifar, yang masuk penjara, dia tetap berhasil. Luar biasa. Apakah dia melawan? Dia tidak melawan. Di dalam kisah Alkitab yang ditulis dalam Alkitab, tidak dikatakan satu kata pun bahwa Yusuf melawan. Tidak. Difitnah oleh istri Potifar, tidak dia melawan. Ya. Nah, kita ketika kita disakitin orang, disikut orang, dijatuhkan orang, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan pertama sekali adalah datang kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Nggak usah sibuk, ya, membalas orang lain, tidak usah sibuk bahkan menjatuhkan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan anak dunia? Tetapi apa yang kita lakukan? Ketika orang lain menjatuhkan kita, ketika orang lain sikut kita, ketika orang lain fitnah kita, yang kita lakukan adalah meminta pertolongan, ya, dan minta pembelaan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tetap, ya, memberkati kita dan membuat kita tetap berhasil. Yang ketiga, ini yang penting juga Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ketika kita jatuh atau kita di bawah, apa yang kita lakukan? Ya, seperti di awal tadi saya katakan, banyak orang terhilang dari rancangan Tuhan karena pada saat dia jatuh, dia itu lari daripada Tuhan, mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Mari kita lihat kisah Yusuf, kurang jatuh apa dia, ya, ketika dijual oleh saudara-saudaranya, diangkat oleh Potifar, ternyata jatuh lagi lebih dalam lagi, masuk penjara. Apa yang dilakukan? Yusuf tetap dekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita jatuh, apa yang kita lakukan? Ya, seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Ya, saya kembali bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Ketika kita di bawah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tetap berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, bukan sebaliknya. Dikatakan di Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bapak Ibu, ketika kita di bawah, yang kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan, ngambek kepada Tuhan, atau bahkan berbalik daripada Tuhan. Ya, nanti kisah Yusuf tidak akan terjadi kalau Yusuf pada saat itu ngambek dan berbalik dari jalan Tuhan. Nggak akan terjadi. Yusuf menjadi tonggak sejarah bangsa Israel, ya, dan Israel di situ menjadi selamat dari, ya, kelaparan yang melanda, ya, dunia pada saat itu. Nah, Bapak Ibu,
sama halnya seperti Yusuf, ketika kita jatuh, ya tetap dan setia kepada Tuhan, tetap minta penyertaan Tuhan, ya. Menjalani hidup dengan bersyukur. Banyak orang ketika jatuh ya bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Itulah yang asal muasalnya akhirnya orang jauh ya daripada Tuhan, dan akhirnya ya terhilang dari rancangan yang telah dibuat oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Tetap bersyukur, ya. Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersyukur ya dalam segala hal. Ya, apapun keadaan kita, kalau Bapak Ibu saat ini sedang di bawah, tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan, tetap minta penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan nanti akan angkat kembali. Ya, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu saat ini, mungkin sedang di bawah, terpengaruh COVID, terpengaruh pandemi. Banyak kisah hidup saat ini yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah dilihat oleh mata. Tiba-tiba kondisi begini saja. Ya, jangan berhenti Bapak Ibu, tetap minta pertolongan Tuhan, datang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jawab, Tuhan pasti akan angkat. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ya, ketika kita di atas, ya, kita di atas, mungkin Bapak Ibu dalam kondisi pandemi itu ada yang di atas loh, ya, lagi berjaya-jayanya ada. Kalau ditanya memang ada. Banyak pengusaha yang saat ini ketika COVID malah dia berjaya. Misalnya apa? Oh, pengusaha rumah sakit, pengusaha laboratorium, pengusaha obat-obatan, pengusaha alat kesehatan, banyak Bapak Ibu. Orang lagi terpuruk, dia di atas. Ya. Nah, pada saat kita di atas, ya, Bapak Ibu yang lagi di atas ya, ini peringatan, ya, ini peringatan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu yang sedang di atas nih. Jangan sombong, ya, tetap harus mau menolong orang dan menjadi saluran berkat. Sama seperti Yusuf. Yusuf kalau mau dendam sama saudara-saudaranya pada saat dia berkuasa pada saat itu, ya, dia bisa bunuh saudara-saudaranya yang minta tolong untuk membeli gabah pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan? Yusuf tidak ada dendam sama sekali, tidak ada sedikit pun ya rasa jahat kepada saudara-saudaranya yang sudah mau membunuh dan membuang dia. Tetapi Yusuf ya dengan senang hati menolong saudara-saudara dan keluarganya. Luar biasa. Ya. Dia menyediakan semua keperluan keluarganya. Bahkan ya, Yusuf menyediakan satu tempat untuk keluarganya, itu tanah Gosen. Di tanah Gosen inilah akhirnya bangsa Israel ya bertambah, akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar walaupun ada di tanah Mesir. Dari kisah inilah akhirnya perjalanan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita di atas ya, ini juga yang saya sebutkan di awal tadi, banyak orang malah lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, banyak. Oleh sebab itu saya ini mengingatkan kepada kita yang sedang di atas ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi di atas, diberkati oleh Tuhan walaupun masa pandemi saya nggak tahu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang pada saat kondisi begini malah justru dia lagi di atas. Nah ini ya, hati-hati Bapak Ibu ketika di atas, di situ justru banyak orang jatuh. Ya. Jadi tetap setia kepada Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan setiap saat. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, menjadi saluran berkat. Ketika di atas kita harus bisa menjadi saluran berkat, sama seperti Yusuf. Dia menjadi saluran berkat bagi keluarganya, bagi bangsanya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ya, keyakinan kita akan rancangan Tuhan ini harus ya terus menyertai kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin percaya. Seburuk apapun yang terjadi kepada kita, kita tahu ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, kita tahu apapun yang terjadi, pasti ada hal yang indah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ada rancangan yang indah yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera,
ya, bukan rancangan kecelakaan. Sama seperti yang Yusuf ya katakan di Kejadian 50 ayat 24. Wah, ini Yusuf di akhir hidupnya dia menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa, dan ini adalah pengajaran kepada bangsa Israel. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Dia mengajarkan bahwa sekarang ini bangsa Israel sudah ada di tanah Mesir, di tanah Gosen. Yusuf sebelum mati menyatakan, tentu ya Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Luar biasa. Belum ada pada saat itu pemikiran bangsa Israel akan pulang ke Kanaan. Musa belum ada, tetapi Yusuf sudah mengatakan tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ini bicara sebuah rancangan. Jadi Yusuf itu orang sangat percaya akan rancangan Allah dalam kehidupannya. Bayangkan dari pertama dia dibeli oleh Potifar sampai dia menjadi penguasa dan sampai dia mati, dia pun tahu untuk berikut-berikutnya Tuhan tuh punya rancangan buat bangsa Israel juga, buat saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, ini harus menjadi ya inspirasi bagi kita semuanya bahwa Tuhan ya memiliki rancangan bagi setiap kehidupan kita. Rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari kita hidup dalam rancangan Tuhan. Kita berpegang teguh pada rancangan Tuhan. Kita dekat pada Tuhan dan minta selalu penyertaan Tuhan akan hidup kita. Maka apapun yang kita lakukan akan berhasil dan terus diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, puji syukur. Ya, kita sudah belajarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita, seluruh keluarga kita, bahkan keluarga besar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan mendapatkan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang kami yakin Tuhan akan menuntun kehidupan kami Tuhan hari lepas hari ke depan Tuhan Yesus. Tuhan, Kau materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh berpegang teguh akan firman. Roh Kudus, bekerjalah Kau Roh Kudus untuk melanjutkan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau tolong Tuhan Yesus. Apapun permasalahan yang alami oleh umat-Mu Tuhan Yesus, Kau tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang berusaha Tuhan. Kau berkati setiap usaha umat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat. Kita arahkan wajah dan pikiran kita kepada Allah kita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, itu yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.